tidaklah ada orang yang berzina saat dia berzina dalam keadaan dia beriman. Berarti lagi copot imannya tuh. Maksudnya adalah dia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna gitu ya. Kalau dari zahirnya kan tidaklah beriman orang yang berzina. Nah, maksudnya itu tidak beriman dengan keimanan sempurna. Kalau kita mencabut dia dari keimanan secara keseluruhan berarti dia kafir dong. Filsafat ini kan metode pikirnya itu dia menggunakan akal kan. Makanya orang-orang yang mendahulukan akal dibandingkan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, itulah orang-orang filsafat tuh. Berarti intinya tuh akal itu harus mengikuti dalil. Jadi kalau di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, akal itu digunakan untuk memahami dalil, bukan untuk menentang dalil. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Al-Amir semua dimanapun antum berada. Hari ini kembali bersama kami di sini, tentunya di channel Al-Amir. Gimana kabar Sobat Al-Amir semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan baik, sehat, berkah, dan sukses selalu ya. Tentunya hari ini ada pembahasan yang baru lagi dan luar biasa buat Sobat Al-Amir, perlu ditonton ya. Dan tentunya hari ini pun tidak kalah menariknya, yaitu dengan narasumber kita yang tetap hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini masih bersama Ustadz Habib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Agak panas kayaknya hari ini ya. Tapi di sini tetap dingin. Di sini tetap dingin ya. Alhamdulillah. Dan tentunya juga tidak asik lagi di tengah kita, co-host kita, yaitu Pak Ahmad. Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan bintang tamu kita yang masih nyentrik dan luar biasa, yaitu Ahi Chandra. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Misbah sehat. Alhamdulillah. Bakar. Ya teman-teman, Sobat Al-Amir semua, minggu lalu kita ngebahas tentang jimat ya, kaitannya jimat dan parfum. Nah, banyak orang yang mengkaitkan parfum dengan jimat. Kemudian minggu lalu kita sudah bahas bahwa kita harus menjauhi jimat-jimat, hal-hal semacam itu. Nah, menjauhi jimat itu berkaitan tentang iman ya. Berkaitan tentang iman. Nah, kita tanya langsung ke Ustadz yang hadir saat ini, Ustadz Habib nih Ustadz. Iman itu sendiri ya, orang kan terutama orang Islam nih ya, kaum muslimin tuh ngomong saya beriman gitu. Nah, iman itu sendiri Ustaz, pengertiannya bagaimana tuh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Jadi kalau dari segi bahasa dulu nih kita bahas ya. Iman. Iman itu adalah at-tasdiqul jazim alladzi la syakka fi. Percaya atau kepercayaan yang kuat, yang tidak ada keraguan padanya. Itu artinya adalah iman. Jadi secara bahasa itu kita ngomongin iman, berarti itu adalah kepercayaan yang kuat, yang tidak ada keraguan padanya, nggak ragu-ragu lagi nih, udah yakin. Nah, itu adalah keimanan. Jadi kalau kita itu tahu tapi kita nggak yakin, ya itu belum beriman berarti. Ya, nggak sempurna berarti ya? Belum sempurna. Malah kalau ada keraguan jadi malah nggak beriman. Iya, berarti harus bulat. Harus bulat yakin. Misalkan kita beriman kepada Allah, berarti kita yakin bahwasanya Allah itu ada, misalkan. Yakin 100% ada, gitu ya. Kalau masih ragu 70%, bisa jadi Allah ada, bisa jadi nggak ada. Berarti kita memang belum beriman. Iman itu kalau secara bahasa itu dia bulat berarti, nggak ada. Kalau kurang sedikit berarti belum. Ya kan? Harus penuh lagi. Harus penuh. Nah, secara bahasa. Nah, secara istilah para ulama mengatakan iman itu adalah i'tiqadun bil jinan, yaitu meyakini dengan hati. Wa qaulun bil lisan, berbicara dengan lisan. Wa amalun bil jawarihi wal arkan, dan melakukan dengan anggota tubuh gitu. Jadi misalkan kita beriman apa enggak, dilihat dia itu dari keyakinannya yakin apa enggak.
Pertama itu, hatinya yakin atau enggak? Hatinya, oke. Oke. Nah, kemudian kalau hati kan itu yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Kita nggak bisa menilai ini orang ini beriman nggak nih. Nah, kemudian keyakinan itu harus disertai dengan perkataan dengan lisan. Diikrarkan Iya, gitu. diikrarkan. Nah, misalkan kita mengikrarkan bahwasanya la ilaha illallah. Itu ikrar kita kan. Dan kita mengucapkan la ilaha illallah itu sering di setiap sholat kita tahiyat Iya. ya, selalu tasyahud kan Dalam adzan juga selalu ya dalam adzan. Kemudian harus juga diikuti dengan amalan. Oke. Amalan itu adalah bagian dari keimanan. Nah, jadi kalau kita itu amalnya itu setengah-setengah berarti iman kita masih setengah-setengah. Ya, amalannya itu misalkan kita sholatnya kadang sholat kadang enggak. Berarti kita adalah orang yang keimanannya lemah atau keimanannya tidak sempurna. Karena amalan itu mengikuti. Kalau tidak ada amalan berarti tidak ada iman. Misalkan orang itu tidak sholat sama sekali, berarti dia nggak beriman. Sama sekali nggak pernah sholat gitu, bukan kadang sholat kadang enggak ya. Ya, sama sekali nggak pernah sholat. Bab sholat tuh memang ada pengkhususan saja. Maka dia termasuk tidak termasuk orang yang beriman kalau dia itu sama sekali nggak sholat. Jadi itu adalah 3 komponen keimanan yang saling berkaitan. Pertama adalah keyakinan dalam hati, kemudian yang kedua adalah perkataan dengan lisan, dengan cara berarti dia itu mengikrarkan la ilaha illallah, atau dia itu melakukan ibadah-ibadah yang membutuhkan lisan, yang membutuhkan lafaz. Yang ketiga adalah melakukan ibadah beramal dengan anggota tubuh gitu. Jadi ini adalah lisan. Jadi kalau misalkan kita ngeprank seseorang, orang kafir, kita prank. Ayo asyhadu alla, nah ya kan? Itu kan sering tuh ada konten-konten kayak gitu kan. Mau dia mengucapkan la ilaha illallah 1000 kali, kalau dalam hatinya nggak meyakini, percuma aja. Jadi masuk Islam itu bukan dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah terus dia auto masuk Islam, enggak. Yang paling terpenting adalah di hatinya itu. Kita lihat. Walaupun itu salah satu pintu untuk masuk Islam. Itu adalah pintu lisan. Oke. Tapi pintu dalam hatinya itu dia yang tahu. Nah, jadi kalau kita ngerjain teman kita yang non muslim misalkan ya, kita suruh dia asyhadu alla ilaha illallah, tanpa dia meyakini bahwasanya la ilaha illallah, berarti nggak ada guna, nggak beriman dia berarti. Makanya ini salah satu yang disebut kenapa amalan hati itu jauh lebih tinggi dibandingkan amalan badan biasa ya. Ya, karena memang amalan hati itu tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Kita beramal apakah itu untuk Allah atau untuk dilihat orang. Ya, itu kita yang tahu. Berarti 3 hal tadi itu Ustaz, itu adalah hal mutlak ya, harus saling berkaitan. Iya, nggak bisa berimannya di salah satu doang gitu ya. Nggak bisa. Oke. Nah. Ya, orang syahadat doang belum tentu dia beriman. Harus ada dia itu, orang yang sholat doang tapi dia tidak ngucapin syahadat juga kan. Misalkan dia sholat, zahirnya sholat, tapi hatinya nggak yakin bahwasanya Allah itu ada, Allah itu. Ya, sholatnya batal, percuma sholatnya kan. Karena harus dia disertai dengan keyakinan di hati, itu yang paling penting itu, keyakinan di hati. Karena kalau kita lihat di secara bahasa tadi, at-tasdiqul jazim, yaitu ya meyakini dengan pasti, alladzi la syakka fi, yang tidak ada keraguan sedikit pun padanya, nggak ragu, itu adalah keimanan secara bahasa. Jadi dalam hati kita itu, kalau kita itu yakin 100% baru kita itu beriman. Kalau kita yakin yakinnya setengah-setengah, ya berarti belum beriman di dalam hati kita itu. Berarti yakin dalam hati saja pun tidak cukup. Tidak cukup kalau nggak disertai dengan amal dan lisan tadi. Ya kan sekarang orang banyaknya gini, ngapain sholat, yang penting hati kita, nah gitu loh. Ngapain di jilbab gitu, yang penting hatinya di jilbab gitu kan. Padahal itu kalau sebelum badannya dijilbabin, ya, hatinya dulu gitu Ustaz. Jadi sebenarnya di dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari
kaum muslimin itu ada kelompok yang namanya Murji'ah. Murji'ah itu dia memisahkan amalan dengan keimanan. Jadi menurut mereka itu yang penting dia itu meyakini dalam hati, tanpa beramal pun dia tetap keimanannya sempurna. Nah, dan itu Padahal ada penjelasan juga dari ulama tuh ya, dari Iya. 3 poin tadi ada juga iman itu naik karena kita beramal. ketaatan. Berkurang karena kemaksiatan. Ya. Jadi kalau kita itu tidak beramal sama sekali, berarti kita tidak beriman. Iya. Kalau beramalnya kadang-kadang, keimanannya setengah berarti, Iya, maksudnya nggak kadang sempurna. nggak sempurna. Tapi kalau beriman, kalau beramal terus disertai dengan keyakinan, dengan insya Allah itu adalah orang yang keimanannya sempurna. Tentunya nggak ada yang keimanan sempurna seperti Rasulullah SAW ya. Tapi kita itu berusaha untuk keimanan kita itu sempurna. Iya. Selalu memperbaiki Iya, gitu ya. Bukan berarti orang yang bermaksiat itu dia nggak beriman sama sekali. Nah, di sini ada juga kelompok yang tersesat di dalam hal ini. Khawarij ya. Khawarij. Sebaliknya berarti. Ini sebaliknya dari Murji'ah. Murji'ah. Oke. Kalau Khawarij ini mengatakan orang yang melakukan maksiat Pelaku dosa berarti besar. dia melakukan dosa besar, keluar dari agama Islam, nggak beriman sama sekali. Terlalu ekstrim ya. Iya. Ekstrim banget ya. Ya. Jadi antara Ahlus Sunnah itu kan wasatiyah, kan wasatiyah wal i'tidal, berada di tengah-tengah antara terlalu miring ke kanan ya atau terlalu miring ke kiri. Kita di tengah di tengah-tengah ya. Kita mengatakan bahwasanya iman itu termasuk amalan itu termasuk dari iman. Tetapi orang yang melakukan dosa besar itu bukan berarti tidak beriman sama sekali. Dia adalah orang yang beriman tapi keimanannya adalah keimanan yang kurang. Jadi dia nggak keluar dari keimanan, cuman dia bukan iman dengan iman yang sempurna. Sedangkan Murji'ah tadi mengatakan pelaku dosa besar, bahkan orang yang nggak beramal pun tetap beriman. Iya. Iya. Kita- Berarti kalau yang Khawarij itu berlebihan, kalau Murji'ah justru dia menyepelekan. Ya, bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan. Ya. Berarti di sini ada kategori iman itu bisa naik bisa turun, Sat? Bisa. Oke. Kan termasuk dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-iman yazidu wa yanqus. Ya, dia itu bertambah dan berkurang. Bertambah. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, Yanqus wa bil yanqusu bil maksiyah. Ya, dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Kalau orang itu sering maksiat, berarti imannya berkurang terus. Semakin lama ya. Untuk maksiat sendiri ini kan yang dikategorikan maksiat itu kan tidak menjalankan perintah Allah dan melaksanakan larangan Allah. Ya kan? Tidak salah satu maksiat ini contohnya nggak sholat, berarti dia kan tidak menjalankan perintah Allah. Itu kan maksiat. Ada juga namanya melanggar larangan Allah. Jangan minum homer, diminum homer. Itu kan berarti maksiat tuh ya. Ya. Kalau orang yang beriman pada Allah, implementasinya kan berarti dia harus menjalankan apa yang Allah suruh, atau menjalankan syariat-syariat Allah gitu. Ya. Nah, bagaimana ada orang yang dia sholat, dia puasa, dia taat, secara diri sendiri, tapi pemikiran atau realitas hidupnya dalam bermasyarakat itu diatur oleh apa ya, ibaratnya syariat-syariat orang-orang non muslim gitu. Itu sebetulnya dia tuh beriman atau dia dikelabui oleh hatinya sendiri. Jadi dia tuh merasa dia tuh udah beriman, udah paling sunnah gitu kan. Tapi ternyata dia tuh ridho dengan hal-hal yang berbau-bau non muslim gitu, Tat. Contohnya? Contohnya gimana ya contohnya nih? Agak ini juga nih menjelaskannya kan. Allah kan menyuruh kita melaksanakan dan ridho dengan hukumnya. Tapi kita ridho dengan aturan-aturan orang-orang sekuler gitu. Dan menganggap kita nih udah menjalankan hukum Islam, padahal enggak gitu kan. Apakah itu dia tuh tertipu dengan dirinya sendiri gitu? Karena dikhawatirkan kita merasa sudah menjalankan syariat-syariat Allah, tapi sebenarnya kita meninggalkan hukumnya dia gitu. Karena sekarang kita nih diatur sedemikian rupa jauh dari Islam itu sendiri sebenarnya.
Jadi ini pembahasannya agak berat ya sebenarnya. Berhukum dengan selain hukum Allah berarti. Iya. Nah, Simpelnya kayak gitulah. ya. Di sini sebenarnya tapi saya disclaimer dulu, ini adalah pembahasan yang berat dan yang ulama pun sebenarnya berhati-hati membahas ini. Saya sering dengerin kajian Syekh Soleh Al-Syekh namanya. Soleh Al-Syekh ini adalah keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang beliau menjadi Menteri Agama di Arab Saudi. Jadi ini orang yang insya Allah dipercaya keilmuannya. Beliau adalah salah satu murid Syekh Soleh Fauzan, ya masih nggak terlalu tua. Beliau mengatakan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu bisa keluar dari agama Islam dan bisa tidak keluar dari agama Islam. Ada batasan-batasannya tuh. Ya. Kalau dia meyakini bahwasanya hukum selain Allah adalah hukum yang lebih baik daripada hukum Islam, Itu jelas. itu keluar dari agama Islam. Jelas ya, tanpa ada perdebatan tuh. Tanpa ada perdebatan. Tapi kalau dia menjalankan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hatinya masih meyakini bahwasanya hukum Allah lah yang lebih baik. Cuman dia terpaksa. Berarti dia masih beriman. Nah, tahu dari terpaksa atau enggak? Gimana tuh? Hati kan? Itu hatinya. Pembahasan hati. Tapi kalau zahirnya menapakkan keridoan dan mengeluarkan itu, Kan hati nggak ada yang tahu kali. iya tapi dia mengeluarkan Pak. Maksudnya Nah. dia membicarakan bahwa misalkan hukum syariat itu udah nggak cocok untuk zaman sekarang, bahasa dia gitulah. Itu kan antum kan berbicara hati, ucapan itu kan cerminan dari hati kan. Nah, pada saat dia mengucapkan itu, apakah dia itu berdusta dengan kalimatnya atau dia ridho dengan kalimatnya gitu? Nah, kalau dia mengucapkan yang antum bilang tadi ya, jadi dia bilang bahwasanya hukum selain Allah lebih baik daripada hukum Allah. Iya, dia bicara gitu. Iya. Maka kita menghukumi secara zahir. Itu adalah perkataan yang kufur. Kufur, iya betul. Perkataannya. Perkataan yang kufur. Maksudnya perkataan yang kufur itu membuat dia itu kufur. Ya berarti pelakunya itu Kita anggap dia sudah kufur dari zahirnya kan? dari zahirnya. Kita kan nggak tahu dia itu Tapi bagaimana. mau mentain bentar dulu. iya. Ada kodi yang ada hakim yang Iya, memutuskan, iya. bukan di ranah Cuman kita gitu. ini adalah perkataan yang mengandung kekufuran. Kekufuran. Zahirnya menampakkan itu. Iya, menampakkan Cuma kita kekufuran. jangan ngeklaim seperti itu karena kita bukan qadi ya, maksudnya Jangan bukan. kita panggil dia langsung wahai kafir. Enggak. Iya, enggak. Tetapi kalau di dalam hati kita yakini bahwasanya ini adalah perkataan kekufuran. Dan kita memperingatkan orang dari perkataan kekufuran tersebut gitu. Soalnya di dalam hadis yang pernah ana baca itu kan disebutkan kurang lebih Islam itu terdiri dari beberapa simpul kan. Simpul yang akan pertama kali lepas itu di akhir zaman karena simpul hukum. Terakhirnya simpul sholat. Jika simpul sholat itu sudah lepas kan berarti ulama kan sepakat orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dengan keadaan sadar kan disebut kufur tuh. Berarti kan tidak saat simpul itu lepas, logikanya berarti kan salah satu tingkat keislaman itu lepas juga sampai di taraf tidak sholat gitu. Gimana ya cara ini ya? Ya intinya yang tadi Pak masalah perkataan itu kan dia udah menjohirkan kalimatnya tuh, tapi kita tidak boleh ngeklaim dia gitu ya Tata. Ya dalam hati kita meyakini bahwasanya ini adalah perkataan kekufuran gitu. Jadi kalau yang bersepakat ulama hampir keseluruhan tuh cuman di bab sholat doang, bahwa pelakunya itu berbuat kufur gitu. Adapun tentang sholat, tentang zakat, dan tentang yang lainnya itu khilaf saja. Jadi kita memang betul-betul harus menjaga yang sholat. Kalau yang lainnya tuh kita masih ada ranah khilaf di perdebatan itu gitu. Kecuali kalau dia meyakini bahwasanya itu tidak wajib lagi. Betul. Itu juga. Cuman kan umumnya orang tuh nggak tahu dan nggak karena malas atau jahil yang pasti yang utama tuh karena dia nggak tahu bahwa itu tuh hukumnya wajib dan fardu ain terhadap setiap individu gitu. Nah sekarang masuk ke permasalahan baru kalau gitu. Apakah orang jahil diberi udzur atau enggak? Dikasih. Nah itu ada bahasanya lagi. Itu adalah pembahasan yang ulama
zaman sekarang itu berselisih dan mereka nggak mau ngomongin itu, apalagi kayak orang umum kayak kita. Ana lebih memilih nggak ngomongin itu. Ya, lebih baik diam lah ya. Iya. Apakah orang jahil orang jahil di Indonesia, ya bukan jahil di pedalaman hutan ya. Iya. Orang jahil di Indonesia atau orang jahil di Arab Saudi yang di negara-negara yang banyak keislamannya. Dan informasi terbuka gitu ya. Informasi terbuka, diberikan uzur atau enggak. Nah, itu adalah Pembahasan yang berbeda. Pembahasan yang mendalam, yang Lebih baik kita agak tawakuf baik ya. Level kita tawakuf ya. Iya. Kita skip dulu deh. Berarti intinya ini Ustaz, kalau iman itu tadi letaknya di hati, di lisan, kemudian di anggota tubuh. Artinya kan kita tuh harus berhati-hati di 3 tempat itu juga, ya kan? Yeah. Bisa jadi kita tadi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita anggap biasa aja, padahal itu berefek kepada keimanan kita gitu. Ustaz. Keimanan turun. Iya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah ada orang yang berzina saat dia berzina dalam keadaan dia beriman. Berarti lagi copot imannya tuh. Maksudnya adalah dia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna gitu ya. Kalau dari zahirnya kan tidaklah beriman orang yang berzina. Nah, maksudnya itu tidak beriman dengan keimanan sempurna. Kalau kita mencabut dia dari keimanan secara keseluruhan, berarti dia kafir dong. Jatuhnya kayak si Khawarij ya. Iya, mengkafirkan pelaku dosa besar. Khawarij justru menggunakan dalil itu untuk mereka itu menggunakan, biasanya orang-orang ahlul bid'ah itu menggunakan sebuah dalil dalam keadaan mereka nggak mengerti dalil-dalil yang lain. Pemahaman mereka itu nggak sempurna di dalam memahami dalil. Oleh karena itulah semua ahli bid'ah yang keluar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang benar itu pasti karena tidak memahami dalil dengan sempurna. Kalau dia itu memahami dalil, kan dalil bukan satu, banyak. Dalil ada banyak, pemahaman yang benar, pemahaman para salaful ummah bagaimana, dia insya Allah nggak akan menjadi kelompok yang menyimpang. Itu kuncinya orang menyimpang karena dia nggak memahami dengan sempurna. Pemahamannya tidak benar. Iya, pemahamannya bahkan dipahami secara pemahamannya sendiri. Tidak sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Oleh karena itulah kita mengatakan insya Allah kita merupakan orang yang salafi. Salafi bukan organisasi. Salafi nggak ada ketua salafi. Siapa ketua salafi? Nggak ada. Bukan mufti Arab Saudi yang ketua salafi, nggak juga gitu. Ya, salafi itu maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman para salaful ummah. Bagaimana? Siapa salaful ummah itu? Para sahabat. Nabi dan para sahabat. Nabi SAW dan para sahabat. Maksudnya itu bagaimana sahabat itu memahami hadis-hadis dan ayat Al-Quran, begitulah orang-orang salafi itu mengikuti pemahaman mereka, gitu kan? Pemahaman yang murni, belum datang pemikiran dari luar. Karena awal pemikiran masuk itu, awal pemikiran yang menyimpang itu adalah karena di zaman khilafah Abbasiyah. Jadi khilafah itu kan ada banyak ya. Pertama kan zaman Rasulullah SAW khilafah. Kemudian yang kedua adalah zaman khilafah. Khilafah itu kan artinya pengganti. Iya, pengganti. Khalifah orang yang menggantikan. Iya. Jadi Abu Bakar adalah khalifah pertama pada saat itu. karena beliau yang Abu Bakar menggantikan Rasulullah SAW. Jadi zaman Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali ridwanullah alaihim ajmain, itu adalah zaman khalifah atau khilafah Rasyidah atau khulafah Rasyidin. Khulafah Rasyidin. Kemudian berikutnya kan datang kerajaan Malik. Iya, tapi orang mengatakannya khilafah Umayyah. Umayyah ini adalah kelompok keturunan atau yang sesuku dengan Utsman bin Affan, ya kan? Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah raja pertamanya. Kalau kita mengatakan khalifah, ya bebas, ada yang mengatakan raja atau, tapi sistemnya adalah sistem kerajaan ya, bukan sistem khilafah lagi. Betul. Kerajaan ini maksudnya adalah diturun temurun. Kalau khilafah kan itu ada sisi-sisi demokratisnya gitu. Maksudnya yang memilih
bukan sesuai dengan darah, tetapi dipilih oleh orang-orang tertentu, ya kan? Metodenya banyak lah ya. Ada seperti apa? Seperti Abu Bakar memilih langsung. Iya, gitu. Apa? Umar membikin majelis syuro gitu ya kan, untuk memilih Utsman. Jadi bukan secara darah. Nah, ya saya bukan bilang demokrasi tapi demokratis, ya kan? Ada musyawarahnya, bukan demokrasi ya. Majelis syuro lah. Iya, gitu. Majelis syuro. Nah, terus yang berikutnya adalah khilafah setelah Umayyah itu, kemudian mereka bubar digantikan dengan khilafah Abbasiyah. Nah, di khilafah Abbasiyah inilah para salah satu raja-rajanya itu menerjemahkan kitab filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, filsafat-filsafat inilah yang mempengaruhi pemikiran ulama-ulama kaum muslimin di dalam memahami ayat-ayat ayat ataupun hadis. Jadi mereka mengatakan kalau kita memahaminya demikian itu nggak benar cara pikirnya. Cara pikir yang benar adalah dengan menggunakan kerangka pikiran mantik yang datang dari Yunani. Nah, mereka meninggalkan cara para sahabat dahulu memahami hadis dan memahami ayat. Malah mereka memilih dengan cara baru. Nah, itulah yang menyebabkan awal muncul perbedaan. Banyaknya perbedaan dalam perkara akidah ya. Kalau dalam perkara ibadah, nah itu memang telah terjadi sebelum zaman itu. Kalau masalah ibadah memang pasti terjadi karena bahkan di zaman Rasulullah SAW aja udah terjadi perbedaan dalam ibadah dan Rasulullah itu membiarkan selama itu furu gitu. Kalau selama dalam akidah, nah itu terjadinya setelah datangnya filsafat Yunani itu diterjemahkan ke dalam kaum muslimin. Memang itu dari satu sisi bagus, maksudnya pengetahuan kaum muslimin lebih luas. Tapi mereka malah membawanya ke dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah itu menjadi tidak bagus ya. Kalau untuk menambah wawasan itu kan bagus, menambah wawasan kita mengetahui ini itu. Untuk membantah, ya misalkan boleh kita mempelajari seperti kalau dipakai untuk memahami akidah dengan ilmu filsafat. Nah itu dia yang sebentar salah dulu gitu ya. Filsafat ini kan metode pikirnya itu dia menggunakan akal kan. Makanya orang-orang yang mendahulukan akal dibandingkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, itulah orang-orang filsafat tuh. Berarti intinya tuh akal itu harus mengikuti dalil. Jadi kalau di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, akal itu digunakan untuk memahami dalil, bukan untuk menentang dalil, gitu ya. Memahami atau menerima dalil? Menerima dan memahami gitu kan, memahami sesuai dengan akalnya para salaf terdahulu. Ya, bagaimana mereka? Mereka kan orang-orang Arab asli yang benar-benar generasi terbaik. Maksudnya Arab asli itu, saya ngomongin Arab asli artinya adalah mereka itu memahami bahasa Arab dari Al-Quran dan hadis itu dengan pemahaman yang murni, dengan pemahaman yang sesuai dengan bahasa Arab gitu. Sebagaimana Ali ya Sadeh radhiyallahu an, dia bicara bahwa saya tahu kapan turunnya ini ayat, kenapa ayat ini turun dan seperti apa implementasi terhadap ayat tersebut, lengkap gitu. Berbeda dengan kita kan hanya baru baca, memahami juga dari periwayatan ulama gitu. Sedangkan para sahabat turunnya kenapa? Turunnya kenapa? Implementasinya seperti apapun paham gitu. Dan kalaupun ada yang salah mungkin di zaman sahabat dulu ada Rasulullah yang membenarkan gitu ya. Mengoreksi gitu ya. Nah, jadi itu awal kenapa munculnya pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya tidak sesuai dengan salaful ummah. Dan ini juga Sadeh, kenapa kita memilih pemikiran para sahabat sebagai pedoman kita, ya kan? Karena dia tahu turun ayatnya kapan, implementasinya seperti apa, terus asbabun nuzulnya juga seperti apa kita paham. Ditambah lagi mereka kan sebaik-baik generasi. Ada penjelasan dari Rasulullah ya, sebaik-baiknya. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang ada di zamanku. Ya, zamanku maksudnya adalah di zaman Rasulullah SAW yang beriman ya. Karena Abu Jahal juga di zaman Rasulullah tapi nggak beriman kan. Ya. Oleh karena itulah kita kembali ke pemahaman mereka. Jadi kan kita balik lagi ke keimanannya.
Jadi inti dari keimanan itu adalah 3 hal tadi, ya kan? Keyakinan di dalam hati, kemudian perkataan di dalam dengan lisan, mengikrarkan artinya dengan ya, lisan, dan beramal. dan beramal. Artinya juga kita tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran. Oke. Ya. Karena kan lisan itu termasuk dari keimanan. Iya. Ya, sobat Al-Amir, masya Allah keilmuan kita bertambah. Ini baru ngebahas tentang apa arti iman saja nih. Panjang ya. Panjang banget. Panjang banget ini. Dan berat lagi. rukun-rukunnya ya. Berat lagi. Belum Belum rukun-rukunnya. rukun yang lain. Nah, itu kalau Ya kan? rukun-rukun episodenya 2 hari. Nah. Masya Allah. Durasinya. Dan ini kan ya, dan sebaiknya gitu ya, sebaiknya setiap kita itu mengetahui apa itu rukun, apa itu kewajiban, apa itu sunnah-sunnah, sehingga prioritas untuk melakukan amal ibadah juga jelas gitu ya. Jadi kita memprioritaskan mana yang rukun sebelum yang wajib, mana yang wajib sebelum yang sunnah, agar prioritas ini tukar. ya, agar prioritas ini bisa kita lakukan gitu. Ada sebagian yang sebagai contoh misalnya, ada sebagian yang ingin melakukan sholat sunnah misalnya, ketika sholat wajib telah ditegakkan. Iya. Padahal ada larangan tuh, ya kan? Ada larangan bahwa sholat wajib itu jauh lebih utama dibandingkan sholat sunnah. Makanya nanti mungkin kita perlu bahas nih tentang rukun, tentang wajib, tentang sunnah, agar prioritas kita dalam melakukan ibadah jauh lebih berilmu. Dan nggak kalah pentingnya juga mungkin pembatalnya juga. Oh, karena iya. kan iman juga ada pembatalnya tuh, itu nggak kalah penting juga kan. Betul. Betul. Makanya tadi Ustadz bilang bahwa iman itu mutlak terkait 3 hal tadi, Sobat Al-Amir, yaitu tentang hati ya, lisan, dan amal anggota tubuh. Nah, tadi kalau kata Kang Chandra adalah pembatalnya, mungkin pembatalnya pun terkait dengan 3 hal ini yang nanti harus kita jaga, hati-hati dengan baik, jangan sampai kita melakukan pembatal-pembatalnya di 3 hal ini juga. Sorry. Nah, berarti Ustaz, buat kita nih, terutama Gen Z nih, ya, kaitan iman itu sendiri di akhir zaman nih Ustaz ya, berkaitan dengan generasi kita, itu bagaimana Ustaz? Keimanan dengan generasi-generasi di akhir zaman ini, agar imannya juga tadi tidak turun ya, tetap dia naik, sementara zamannya seperti ini, apalagi sekarang zaman media sosial, kemudian udah ada lagi AI dan lain sebagainya nih Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz menyikapinya? Jadi bagi kita mempertahankan keimanan itu adalah yang utama. Karena iman itu adalah nikmat terbesar yang diberikan kepada kita kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari kita dilahirkan ke muka bumi ini adalah untuk beriman, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu adalah konsekuensi dari keimanan kan tadi. Nah, sekarang kalau kita beriman, apalagi bagi anak muda, itu akan memudahkan kita untuk melakukan ketaatan, kemudian akan memudahkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan kalau kita memiliki keimanan. Bagaimana caranya? Yaitu kita tafakkur, selalu memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita kan jarang melakukan tafakkur, ya kan? Tafakkur di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita yang bernama Ummu Darda. Ummu Darda ini istrinya Abu Darda, ya kan? Nah, Ummu Darda mengatakan, "Kana aktsaru amali Abi Darda," amalan yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda adalah at-tafakkur, memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah yang membantu kita untuk menambah keimanan. Jadi di zaman sekarang kita misalkan kita jaranglah berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita melakukan aktivitas setiap hari, kerja, pergi ke kantor, ini nggak ada, kita jarang banget tafakkur dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita suatu hari kita pergi ke tempat-tempat yang indah, ke gunung atau ke pantai. Nah, di situ kita bisa melakukan tafakkur. Siapa yang membuat keindahan ini? Itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Disitulah keimanan kita bisa bertambah. Dengan kita tafakkur, banyak bertafakkur. Nah, kita nggak mesti tafakkur itu harus pergi ke tempat-tempat indah. Kita ngelihat ke
awan aja ke keindahan langit. Ya, langit yang kalau langit di sini insya Allah masih biru ya. Biru, ya. Kalau langit yang polusi, nah itu lain lagi tuh. Nah, kalau kita melihat keindahan langit biru ke gunung kan, itu kita melihat Allah di sana. Maksudnya bukan ada Allah di situ enggak, tetapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kita bisa melihat Allah di segala sesuatu. Maksudnya itu melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Bahkan kita ngaca aja ini semuanya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah. Nah, disitulah kita bisa menambah keimanan, dan ketika keimanan itu bertambah, maka kita mudah untuk melakukan ketaatan, kemudian menjauhi dari kemaksiatan. Dan ketika kita melakukan ketaatan, iman itu juga bertambah, karena kan yazidu bitta'ah. Jadi dia itu saling berkaitan, berhubungan. Dan tapi kalau seandainya bertambah amal soleh kita, teman-teman itu datang saja. Iya, teman-temannya juga datang ketika kita itu bertambah keimanan. Nah, kata sebagian ulama mengatakan salah satu dari tanda diterimanya amalan adalah kita melakukan amalan yang lainnya, amalan kebaikan lainnya gitu. Bersambung. Ya. Tanda misalkan kita selesai dari bulan Ramadan. Apa tanda kita itu amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, semakin taat. Kita semakin taat. Semakin taat. Mungkin memang nggak mungkin lah kita ibadahnya sama seperti bulan Ramadan kan? Karena Ramadan adalah mausimul ibadah. Memang ibadah itu ada musim-musimnya. Musim kita sering beribadah. Ya, bukan berarti setelah selesai musim itu kita nggak beribadah sama sekali, enggak. Tetapi bekas-bekas dari ibadah itu tetap ada. Itulah tanda keimanan kita, tanda diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin satu lagi, di zaman sekarang nih, Ana baca di sebuah artikel di Google ya, bahwa ateisme di Indonesia meningkat, Pak. Jadi anak-anak Gen Z ini banyak yang jadi ateis. Mereka itu nggak mempercayai adanya Tuhan. Itu mungkin disebabkan oleh konten-konten yang menampakkan soal materialisme lah. Jadi segala sesuatu itu ada sebabnya. Hujan tuh Karena ini begitu gitu loh. Jadi bahkan ada sebuah penelitian, katanya seorang ustadz tuh di sebuah kota di Riau. Kan di Riau, di Pekanbaru apa di Riau gitu kan panas. Kalau para sahabat kan dulu sholat apa tuh tapi pemerintah setempatnya tuh menggelontorkan dana untuk menyebarkan garam, disimpan di laut biar menguap, biar jadi hujan. Jadi mereka tuh seperti mentuhankan ilmunya gitu, logikanya. Sedangkan kan alam ini ada yang menciptakan. Nah, gimana biar anak-anak kita nih caranya menanamkan keimanan dari kecil, terus gimana cara kita membatasi mereka dari konten-konten atau pemikiran-pemikiran yang sekalinya ngerusak itu ngejadiin orang ateis gitu. Iya. Gimana menurut antum? Nah, itu kita kalau mereka itu masih kecil ya, kan ini anak-anak itu kan banyak ininya. Contoh anak-anak yang baru 4 tahun setengah nih gitu. Masih kecil. Gimana itu dong? Kita bisa filter tontonan-tontonannya. Kita usahakan dia itu nonton hal-hal yang bermanfaat, yang menambah keimanan kita, yang keimanan dia, yang menanamkan keimanan itu dalam hati. Karena ketika keimanan itu sudah ditanam, maka insya Allah dia akan tetap ada gitu, dan dia akan tumbuh. Dan kita harus tahu juga bahwasanya tidak mempercayai Tuhan itu adalah sesuatu yang bukan fitrah. Iya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang yang dilahirkan itu pasti di atas fitrahnya. Di atas fitrahnya. Ya, bertauhid. Dia yakin ada Tuhan. Ada pencipta. Ya, ada pencipta. Fa'abawahu yuhawwidanihi. Maka ayahnya lah atau kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, au yunasironihi, atau dia membuat dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau dia membuat dia itu menjadi Majusi. Jadi sebenarnya
tanpa kita apa-apain sebenarnya anak itu udah yakin ada Tuhan, ada pencipta, ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita adalah tugas kita adalah mengenalkan nama pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan dia, kita tanamkan. Nah, itu untuk anak yang kecil. Kalau untuk anak yang lebih besar lagi misalkan, kita bisa masukkan dia ke sekolah-sekolah yang bagus. Iya, sekolah Islam lah ya. Ya, sekolah-sekolah yang berdasarkan dengan Al-Qur'an dan hadis gitu. Di situ akan ditanamkan lagi. Nah, kemudian kalau dia udah SMP, bisa kita kirimkan dia ke pesantren, ya kan? Supaya dia itu lebih kuat dan ada benteng dari kesesatan pemikiran. Kalau tadi orang mengatakan segala sesuatu itu memang karena sebab. Benar, segala sesuatu itu memang karena sebab. Tapi yang menyebabkan segalanya itu terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Misalkan gini, kita naik mobil. Kita memang harus melakukan sebab. Contohnya kita kayak saya mau ke Bogor misalkan. Itu harus naik kendaraan. Terus di mobil pertama kita harus jago nyetir. Ya, itu kan sebab dari keselamatan. Ya kan? Betul. Kita harus jago nyetir. Maksudnya itu nggak bisa orang nggak tahu nyetir tiba-tiba kita suruh nih pakai mobil langsung pergi, nggak bisa. Ya, bukan nabrak, jalan pun nggak tahu dia cara menjalankan ya kan. Nah, kemudian pakai sabuk pengaman, ya kan. Kemudian jalan dengan baik, jangan kebut-kebutan, jangan. Itu semua adalah sebab. Nah, yang mengizinkan keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita melakukan sebab-sebab itu kita pasti selamat. Misalkan kita lagi di jalan tol tiba-tiba ada batu gede atau lubang besar. Kita nggak lihat. Itu nabrak itu terus terguling. Itu kan bisa terjadi padahal kita udah melakukan sebab-sebabnya. Jadi seorang yang beriman itu melakukan sebab dan meyakini bahwasanya yang mendatangkan keselamatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dia menghindari sebab itu, tidak melakukan sebab-sebab itu. Nah, kalau cara Rasulullah sendiri menanamkan keimanan kepada para sahabat yang masih pada kecil pada saat itu gimana tuh? Kan waktu itu kok pada saat Rasulullah sudah diangkat jadi Rasul itu kan ada beberapa sahabat yang masih kecil banget. Bahkan balita apa katanya? Kayak Ibnu Abbas gitu kan, terus siapa lagi lah yang mungkin banyak anak nggak tahu. Nah, gimana cara Rasulullah itu menanamkan iman tuh kepada mereka? Itu tertera dalam banyak hadis ya. Salah satu caranya adalah mengajak mereka beribadah. Diajak ke masjid. Betul. Seperti cucunya Rasulullah SAW kan, Hasan dan Husain. Diajak sholat, walaupun nggak sholat anak itu kan, naik ke punggung Rasulullah gitu kan, main-main. Tapi kita ajak dia, kita contohkan dia, mengkondisikan. Kita berikan contoh untuk beribadah. Nah, itu dia akan bertanya-tanya untuk apa kita beribadah nantinya. Ketika dia semakin besar itu pasti akan ada pertanyaan kenapa kita. Nah, disitulah kita masuk. Anak kecil mana bisa kita tanamkan kepada dia langsung keimanan ini adalah ini rukun iman, nggak ngerti dia kan. Kita ajak aja dia beribadah bareng. Kita selama dia nggak mengganggu ya. Selama nggak mengganggu. Kadang-kadang kita bawa anak ke masjid, nah dia mengganggu. Nah, tergantung. Kalau dia tidak mengganggu dan bisa dikondisikan, kita lebih baik kita ajakin aja ya. Beribadah, ajak ke masjid, ajak melakukan apa-apa diajak gitu. Kalau kita umroh misalkan, kita ajak umroh. Kalau punya rezeki ya. Anak kecil kadang-kadang orang umroh anaknya ditinggal di neneknya kan. Tapi kalau kita punya rezeki yang ada gitu kan, bisa kita ajak umroh. Nanti akan membekas itu. Ibadah-ibadah itu akan membekas dan itu akan membawakan pertanyaan kepada dia, yang mana pertanyaan itu akan menyebabkan keyakinan. Keyakinan dan keimanan. Berarti kalau kita ambil kesimpulan tuh pihak orang tua perlu memberikan contoh teladan juga gitu kan. Nggak bisa cuman menasehati lewat lisan, ingin anaknya baik. Tapi harus dicontohkan juga jadi orang tua yang baik sehingga anaknya itu menjadi baik. Diharapkan menjadi baik. Nggak masuk lah, karena misalkan kita nasihatin anak jangan ngerokok, tapi kita sambil ngerokok. Banyak kira-kira masuk nggak itu? Itu jangan ngerokok, bapaknya sambil ngekek rokok, sambil ngudut kan, nggak bakalan masuk. Gitu kan. Ya mungkin di depan bapaknya, dia takut.
di belakang bapaknya aja kayak gitu kok. Tapi kayaknya Tapi sekarang bukan nyekek rokok, ngegantung rokok. Oh iya. Oh, vape ya. Pot. Nah, Sat, ada yang ini Sat di akhir mungkin ya. Ada apa? Ada kegelisahan nih di hati-hati kita ya. Ada kita kalau ngelihat tuh betul-betul terharu gitu ya, mendoakan kaum muslimin yang sekarang udah hampir 2 tahun berperang gitu ya. Bukan berperang sih, dijajah lebih tepatnya ya. Kaum muslimin itu hampir 2 tahun dijajah oleh bangsa Yahudi. Terus berkecambuk lagi nih sekarang, ada Iran lagi nyerang juga dengan roket-roketnya ke Israel. Lalu sebaliknya. Iya. Lalu tuh kena dampaknya juga kan bukan sebagian, banyak kaum muslimin yang ada di Palestina itu. Dan apa sih sikap kita gitu ngelihat situasi yang kita kesana nggak mungkin ngebantu juga, bagaimana cara ngebantunya kita gitu. Ya, apa yang harus kita lakukan Sat? Jadi di sini kan ada perang baru berarti ya antara Syiah dengan Yahudi. alhamdulillah. Ya kan? Maka sikap seorang muslim adalah berdoa. Berdoa apa? Ada doa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saat dua musuh kaum muslimin berperang. Beliau berdoa, Allahumma ashghilidz zalimin bidzalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang zalim. Ya, maksudnya jadinya mereka itu sibuk sendiri. Ya. Hancur sendiri mereka semua. Sibuk sendiri. Yang mana itu akan membawakan keuntungan untuk kaum muslimin. Ya. Kita mungkin ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah settingan misalkan. Itu adalah sandiwara. Ya kita nggak tahu. Kita kan orang awam di sini. Kita bukan ahli politik. Jadi kita cukup berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau untuk kaum muslimin yang terdampak di sana, kita berdoa dan juga bisa mengirimkan bantuan-bantuan semampu kita, ya. Kita mampunya apa? Ya itu kita kirimkan bantuan kepada mereka. Gitu kan. Dan tidak lupa paling penting adalah doa, karena doa itu adalah silahul mukmin. Senjatanya orang yang beriman adalah doa. Ada orang yang mengatakan, "Ya, doa doang." Doa itu bukan doa. Doa itu adalah inti. Kita mengirimkan apapun, bahkan kita kirim senjata rudal apapun. Tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu percuma. Enggak ada itu. Ya, itu adalah yang paling utama ya. Dan itu yang paling mudah bagi kita sebenarnya kan. Untuk saat ini. Untuk saat ini adalah untuk berdoa atau kita mengirimkan bantuan kepada mereka. Jikalau bisa masuk bantuan itu kan. Ya, ketika dibuka ya. Dan kita juga perlu melihat gitu siapa yang akan membawanya ke sana kan. Kadang juga sebagian ada yang memanfaatkan momentum ini gitu. Ya, ada orang yang kalau kata pepatah memancing di air keruh ya. Jadi ada konflik, dia cari keuntungan. Ya, naudzubillah. Nah, jangan sampai kita jadi menjadi yang demikian ya. Dan itu ada terjadi, benar-benar terjadi. Dan saya tahu beberapa orangnya gitu kan. Memanfaatkan situasi ini. Memanfaatkan situasi itu untuk kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi ini bisa jadi ketenaran, bisa jadi harta duniawi. Yang penting dia itu adalah kepentingan pribadi. Nah, itu terjadi. Kita nggak bilang bahwasanya dia pasti dia itu pasti tidak ikhlas. Ya, siapa yang tahu ikhlas seorang kan? Tapi jangan sampai kita itu mencari kepentingan pribadi, keuntungan pribadi di dalam konflik yang terjadi gitu. Apalagi kaum muslimin tertindas, kita malah cari keuntungan. Berarti betul-betul kita harus perhatiin siapa yang mau menyampaikan menyampaikan bantuan kita dititipkan kepada siapa gitu ya. Kalau ana ya percaya kepada ana sebut lembaga nggak apa-apa ya. Roja Peduli. Ana percaya itu. Jadi bagi yang mau menyumbang silahkan ke Roja Peduli. Saya bukan orang Roja ya, tapi saya percaya kepada Roja. Jika udah mulai dibuka donasinya. Iya. Dan semoga Allah sabit kaum muslimin yang ada di Palestina. Amin. Insya Allah ya. Di Gaza, di Rafah, di betul. Khan Yunis. Itu kan ada beberapa tempat di situ. Betul. Baik Sobat Al-Amir, Masya Allah. Tadi yang saya garis bawahi adalah ada hal yang paling mudah tapi lebih utama, yaitu doa Ustaz ya.
Jadi intinya jangan lupain doa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Jangan menganggap hanya doa apa fungsinya. Justru tadi disampaikan bahwa doa adalah yang paling inti dan yang paling mudah. Bahkan ini adalah paling utama gitu. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman semua, lebih dari 30 menit ya kita menemani Sobat Al-Amir. Semakin kesini semakin seru tentu obrolannya, dan tentunya bermanfaat ya. Semoga bermanfaat buat Sobat Al-Amir dimanapun antum berada. Kita tutup saja dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.